Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan berbagai aktivitas termasuk pada malam hari ini live streaming kajian ekonomi Islam bersama Ustaz Ari Nasim. Salam sama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan. Ya, sebagaimana biasa kita dari Mukmin TV yang malam ini diwakili oleh saya Muhammad Syauri sebagai host pada acara kajian ekonomi Islam, serial kajian ekonomi Islam yang mana pada hari ini sudah sampai episode 14 alhamdulillah. Ya, mungkin teman-teman yang pertama kali nonton kajian kita malam ini adalah kajian serial ekonomi Islam, sudah 14 episode. Ya, mungkin teman-teman mau nonton episode-episode sebelumnya silakan di channel kita sudah ada bersama kajian kita bersama Ustaz Ari Nasim. Insyaallah kajian ini bermanfaat, berfaedah, ya bisa menjadi tontonan alternatif, bisa menjadi referensi untuk ilmu pengetahuan kita bersama ya. Kemudian untuk penonton yang lama kami ucapkan terima kasih. Ya, alhamdulillah Anda masih setia bersama kami. Ya, karena mungkin insyaallah acara kita ini sangat berfaedah ya karena yang kita bahas ini adalah tentang Islam ya, khazanah Islam insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya. Acara ini kita selenggarakan melalui dua kanal yaitu Zoom meeting ya. Di sini ada peserta Zoom meeting kita sudah mulai ramai alhamdulillah. Dan juga kita streamingkan melalui YouTube. Jadi kawan-kawan kita yang nggak masuk ke Zoom bisa nonton kajian ini melalui YouTube. Kita arsipkan kajian kita di YouTube sehingga bisa ditonton ulang. Ya. Kemudian melalui acara ini juga kita mungkin bisa menyampaikan doa-doa kita di kolom chat. Baik yang di kolom chat Zoom maupun di YouTube ya, bisa berisi tentang pertanyaan untuk kajian kita ya. Kajian kita ini juga nanti akan ada sesi tanya jawabnya. Silakan kepada para jamaah sekalian mau bertanya, mau berdiskusi, silakan bersama narasumber kita. Kolom komentar juga bisa kita manfaatkan untuk berdoa ya, mengirim doa kepada saudara-saudara kita yang mungkin sekarang sedang dirundung banyak masalah, cobaan, sakit, ujian, banyak utang dan sebagainya. Mari kita berdoa di kolom komentar, silakan ya. Kolom komentar kita buka, tidak kita kunci ya. Silakan kawan-kawan sekalian, para penonton Mukmin TV, alhamdulillah. Kemudian kita doakan juga kepada guru kita Ustaz Ari Nasim yang insyaallah sangat istiqomah, sangat ikhlas menjadikan Mukmin TV ini sebagai sarana berbagi ilmu kepada kita semua. Kita doakan semoga Ustaz Ari Nasim sehat, keluarga beliau juga sehat, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kepada para penonton sekalian, kepada para jamaah Zoom meeting sekalian, acara akan kita mulai setelah yang satu ini. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa acara ini merupakan kajian rutin kita setiap hari Rabu insyaallah dan sudah kita laksanakan selama lebih kurang 14 episode. Hari ini mencapai 14 episode yang mana kajian-kajian pada episode 1, 2, 3 dan sebelumnya itu bisa kita nonton di channel kita di Mukmin TV YouTube. Tema kita hari ini adalah melanjutkan kajian 2 minggu atau 2 pertemuan sebelumnya tentang persepsi keliru tentang bunga bank ya. Kita hari ini masih membahas tentang lembaga keuangan Islam. Lebih tepatnya kita akan membahas tentang persepsi keliru tentang bunga bank. Jadi banyak sekali persepsi masyarakat kita yang salah kaprah tentang bunga bank. Yang ini udah kita bahas di 2 pertemuan sebelumnya bersama Ustaz Ari Nasim yaitu di part 1 dan part 2. Yang hari ini malam ini kita bahas part 3-nya ya. Silakan mungkin yang belum nyambung atau mungkin mau menonton ulang silakan, tapi setelah acara ini ya. Kita simak dulu malam ini kajian live-nya bersama Ustaz Ari Nasim. Atau bisa kita langsung bertanya sama Ustaz Ari Nasim insyaallah. Tema hari ini persepsi keliru tentang bunga bank. Telah hadir bersama kita Ustaz Ari Nasim narasumber kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Sehat Ustaz? Alhamdulillah, insyaallah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ya, terlihat semakin muda nampaknya Ustaz.
Ya. Ya. Baik Ustaz, ini tema kita masih tentang membahas bunga bank ya Ustaz ya, seperti pertemuan sebelumnya ya Ustaz. Ya, insya Allah mungkin malam ini terakhir ya. Terakhir ya. Bagian pembahasan persepsi yang keliru, bahkan salah, ya kan, dan batil ya terkait dengan bunga bank. Ya, insya Allah ini pembahasan yang sangat bagus ya teman-teman sekalian. Ustaz Nasim juga telah mempersiapkan bahannya dengan sangat matang. Jadi masih ada kesempatan buat kawan-kawan atau penonton sekalian bisa men-share link ini, link YouTube kita ini ke grup-grup WA, bisa grup WA kuliah mungkin, grup WA keluarga, insya Allah menjadi amal jariah karena menyebarkan syiar agama Islam, yaitu tentang sistem ekonomi Islam, lebih tepatnya lagi tentang bunga bank ya. Ya baik, kita persilakan kepada Ustaz Nasim untuk memulai kajiannya. Silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil qiyamah ma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dhuhara riba wa zina fi qaryatin faqad ahalu bi anfusihim azaballah. Al-hadis. Hadirin jamaah Mukmin TV rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian seri ekonomi Islam ya. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Syahuri, kita sudah memasuki episode yang ke-14 pada kesempatan malam ini ya. Dan mohon maaf, dua minggu sebelumnya saya nggak sempat hadir karena ada sedikit kesibukan di kantor yang bentrok yang tidak bisa saya hindarkan ya. Pada kesempatan malam ini kita akan menuntaskan pembahasan terkait dengan salah persepsi atau salah pemahaman terkait dengan bunga Islam, bunga bank ya, yang sebagian baik di kalangan awam, intelektual, bahkan ulama, sebagian ulama mengatakan bahwa bunga bank itu sesuatu yang berbeda dengan riba, sehingga mereka berani mengatakan bahwa bunga bank itu halal, tentu dengan dalih atau alasan yang mereka kemukakan. Sudah kita bahas di dua pertemuan sebelumnya. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ya. Izinkan share saya ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas alasan ke-6 ya, dan alasan mungkin sekarang sedikit kita ulang, yang sekarang itu alasan yang ke-8 ya. Jadi ada, kalau kita refresh kembali ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, supaya sedikit mungkin nyambung ya, kalian review bagi yang baru bergabung hari ini ya. Jadi ada 11 alasan, yang ini alasan yang keliru ya, ketika seseorang mengatakan baik di kalangan ulama maupun di kalangan intelektual yang mengatakan bahwa bunga bank itu bukan riba, gitu kan, sehingga statusnya itu adalah dihalalkan, ya kan. Apa yang 11 itu ya, ini refresh saja dulu ya.
sebelum kita lanjutkan. Nah, jadi ada 11 ya pendapat di kalangan para ulama ya. Sebagian ulama maksudnya, kemudian juga para intelektual, terutama yang banyak itu adalah sarjana muslim ya, intelektual muslim yang memang terdidik dengan pemikiran-pemikiran ekonomi kapitalis. Ada 11 yang mereka kemukakan secara garis besarnya yang berpendapat bahwa bunga bank itu bukan riba, sehingga bunga bank itu statusnya adalah halal. Nah, kita sudah membahas di 2 pertemuan sebelumnya. Yang pertama terkait dengan bunga bank itu halal karena tidak berlipat ganda, ya kan? Karena alasannya katanya yang diharamkan itu adalah yang berlipat ganda. Padahal sudah kita jelaskan terkait dengan pengharaman bunga atau riba itu bersifat umum ya. Ada hadis ayat yang justru tidak membatasi lipat ganda atau tidak. Tapi ketika ada tambahan dari transaksi pinjaman, itu adalah riba walaupun 0,0001% misalnya. Bahkan dalam hadis disebutkan manfaat yang walaupun tidak ada tambahan, tidak berlipat ganda, tapi kalau ada pinjaman yang kemudian mengambil manfaat dari pinjaman itu juga termasuk riba. Kemudian yang juga sudah kita bahas terkait dengan alasan mengembalikan yang lebih baik atau pengembalian kebajikan, kemudian dengan alasan kondisi darurat, kemudian pinjaman produktif, kemudian juga untuk mengimbangi inflasi, ada unsur saring ridho, yaitu menjadi boleh, dan juga ada unsur manfaat. Ini 7 yang sudah kita bahas pada kesempatan sebelumnya. Nah, kita akan memasuki sekarang pembahasan yang ke-8, 9, 10, dan 11. Yang ke-8 terkait dengan alasan bahwa di zaman Nabi itu belum ada bank. Ya. Dan nanti kita lanjutkan pada poin berikutnya. Baik, kita lihat sekarang alasan yang mengatakan bahwa bunga bank itu halal dengan alasan bahwa pada zaman Nabi belum ada bank. Ya. Kalau kita lihat alasan ini juga keliru, ya kan? Jadi alasan yang ke-7 ya. Ya, ini ya ke-8, maaf. Bahwa pada zaman Nabi belum ada bank, ya kan? Nah, orang atau kalangan yang berpendapat bahwa karena pada zaman Nabi itu belum ada bank, maka bunga bank halal. Ya. Ini jelas pendapat ini juga sama, pendapat yang batil. Karena kalau kita perhatikan, ya, haramnya riba itu bersifat umum. Baik riba antar individu maupun antar individu dengan institusi keuangan. Ya. Jadi kalau kita lihat pinjaman antar individu maupun individu meminjam ke bank itu tetap itu juga sesuatu yang diharamkan. Kenapa? Karena kalau kita lihat riba ya diharamkan itu bukan hanya terkait dengan transaksi yang sifatnya individual semata. Jadi apalagi kalau kita menggunakan kaidah fikih yang disebut dengan min babil aula. Jadi di sini disebutkan jika riba antara individu haram, maka riba yang dilakukan oleh institusi tentu lebih haram. Kenapa? Karena riba yang dilakukan oleh institusi pasti memiliki legitimasi yang lebih kuat dibandingkan dengan riba yang dilakukan oleh individu. Bahkan dari hadis yang saya kutip di awal tadi ya, itu sebenarnya juga menggambarkan ketika masyarakat melegalkan riba, maka Allah akan menurunkan azab, bencana. Idza duhara riba wa zina fi qaryatin faqad ahalu bi anfusihim azaballah. Jika riba telah nampak terang-terangan di tengah-tengah masyarakat ya dan perzinahan ya, maka sungguh masyarakat tersebut telah menghalalkan azab Allah. Artinya kalau dilaksanakan secara terang-terangan berarti ada legitimasi ya dari institusi.
baik dari pemerintah ataupun juga dari negara, gitu. Dari lembaga atau institusi yang didirikan oleh masyarakat. Nah, karena itu kalau kita lihat jelas ya alasan yang mengatakan bahwa zaman Rasul, zaman Nabi belum ada bank sehingga bunga bank itu menjadi legal karena yang bertransaksi itu bukan antar individu tapi antara individu dengan lembaga, itu adalah pendapat yang batil. Hal yang sama kita contohkan ke analogi yang lain ya. Kalaulah hal itu pendapat itu benar, ini akan rusak gitu kan. Juga terkait dengan analogi-analogi pada aktivitas yang lain. Misalnya kalau kita lihat ya, ketika perbuatan atau perzinahan atau pelacuran itu yang diharamkan hanya yang dilakukan antar individu, kalau kemudian dikelola oleh institusi, misalnya institusi prostitusi ya, lokalisasi, maka berarti seolah-olah boleh gitu kan. Kenapa? Karena itu bukan antar individu. Orang yang berzina, orang yang datang ke tempat lokalisasi pelacuran, kan transaksinya bukan dengan pelacurnya, transaksi awalnya itu dengan rumah bordirnya. Nah, kalau ini kemudian dibenarkan, wah ini sangat-sangat bahaya sekali. Jadi kalau kita lihat ini jelas pendapat yang mengatakan bahwa bunga bank itu menjadi halal karena pada zaman Rasul belum ada bank, itu adalah pendapat yang sesat sekaligus juga menyesatkan. Sehingga kalau kita analogikan tadi, ketika pelacuran antar individu diharamkan, maka pelacuran yang didukung oleh sebuah sistem atau institusi tentu lebih haram lagi. Sama seperti tadi, ya, ketika bunga yang dilakukan antar individu diharamkan, tentu ketika itu dikoordinir, ya, dilembagakan, ya, dalam sebuah institusi, maka jelas itu haramnya itu juga sangat nyata, bahkan lebih haram dibandingkan dengan transaksi antar individu. Itu yang ke-8. Kemudian yang ke-9 sering muncul juga ya, ini terkait peran negara. Ya, ada yang mengatakan kalau bank itu memang dimiliki oleh swasta, oke, haram, gitu kan. Kenapa? Karena swasta itu kan keuntungannya itu kembali kepada individu atau golongan. Tapi kalau bank itu dimiliki oleh negara, kan keuntungan yang didapatkan itu kembali kepada rakyat. Sehingga kalau bank itu bunga itu diambil, ya, alasannya itu kan oleh bank milik negara atau BUMN, maka otomatis karena kembali kepada rakyat berarti bunga bank itu halal, gitu kan. Dalilnya apa? Ketika mereka mengatakan bahwa kalau bunga bank yang diambil oleh bank milik negara itu halal karena di situ ada maslahat untuk rakyat. Karena pendapatan bunga tersebut nanti kembali kepada rakyat, kembali kepada umat untuk kepentingan umat. Itu pendapat yang menjadi dalil. Ya, dalih sebenarnya bukan dalil, dalil bahasa saya gitu kan. Karena kalau kita lihat maslahat itu tidak bisa seperti yang sudah dibahas sebelumnya, sebenarnya penentuan hukum di dalam Islam itu tidak didasarkan pada maslahat. Karena kalau hukum didasarkan pada maslahat rusak gitu kan. Makanya ada kaidah yang keliru ya, kalau kita lihat sering memang pendapat ini dimunculkan atau didasarkan pada kaidah haitsuma maslahat takunu syar'u. Ketika di situ ada maslahat, maka di situ ada syariat atau boleh, ya kan. Nah, padahal kaidah ini jelas pendapat kaidah yang keliru. Kenapa? Karena kaidah yang tepat adalah haitsuma syar'u wa takunu maslahah. Ketika ada syariat, pasti di situ ada kemaslahatan, ya. Jadi kemaslahatan itu adalah efek dampak dari pelaksanaan syariat. Bukan sebaliknya, ketika ada sesuatu yang maslahat menurut akal manusia, seolah-olah itu ada hukum atau diperbolehkan. Inilah yang terjadi saat ini kebanyakan di negeri kaum muslimin. Demokrasi menjadi halal, demokrasi menjadi boleh karena di situ katanya ada kemaslahatan. Padahal kalau kita lihat kemaslahatan tentu dalam pandangan manusia. Ya. Padahal
standar halal dan haram itu adalah bukan maslahat berdasarkan akal pikiran manusia. Nah, yang kedua, kalau kita lihat lebih detail, pendapat yang mengatakan bahwa bunga bank itu halal kalau dipungut oleh lembaga pemerintah, lembaga bank milik pemerintah, dengan alasan itu ada kemaslahatan untuk rakyat, juga kita lihat bisa dilihat dari dua segi kebatilannya. Pertama, kalau kita lihat, pendapat ini hanya didasarkan pada dalil akal, ya, bukan berdasarkan dalil syariah. Ya. Jadi kalau kita lihat, ini berarti mensandarkan kepada akal. Sementara kalau kita bicara tentang syariat, akal itu perannya itu hanya untuk memahami nas. Akal tidak bisa menentukan halal dan haram. Peran akal hanya menentukan memahami nas, gitu kan. Sehingga kalau nas sudah menyatakan haram, maka ya haram juga itu kan, walaupun ada manfaatnya. Ini sudah kita bahas sebelumnya itu kan. Ketika di khamar ada manfaat, maka kalau menggunakan logika maslahat berarti khamar itu tidak haram, halal. Kenapa? Karena di situ ada maslahat, di situ ada manfaat. Dan jelas ayatnya itu kan, Allah menyatakan bahwa di khamar itu, dalam minum-minuman itu ada manfaat yang didapatkan oleh manusia. Karena itu menjadikan akal sebagai dalil untuk menentukan halal dan haram itu adalah sebuah pendapat yang keliru, ya. Karena halal dan haram itu harus didasarkan kepada wahyu, pada nas. Fungsi akal, peran akal adalah memahami nas. Kemudian yang kedua, kekeliruan pendapat yang mengatakan bahwa bunga bank itu halal kalau diambil oleh lembaga milik negara atau bank milik negara, itu berarti pendapat ini mengecualikan haramnya riba, ya, tanpa dalil syariah. Dan kita tahu kalau dalam kaidah fikih atau usul fikih, pengecualian itu tidak boleh juga dikembalikan kepada akal. Pengecualian itu juga harus dikembalikan kepada dalil syara. Faktanya kalau kita lihat tidak terdapat atau tidak ada dalil syariah yang mengatakan bahwa riba itu dibolehkan jika diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Tidak ada satupun nas, baik di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, bahkan ijma sahabat, ya, itu juga tidak kita temukan bahwa bunga itu menjadi boleh dikecualikan, ya, kalau itu diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Nah, itu yang kedua, ya. Nah, padahal kalau kita lihat dalil terkait dengan keharaman riba itu bersifat umum. Di dalam ayat Al-Quran Al-Baqarah ayat 275, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahalallahul bai'a wa harrama riba." Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kalau kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ini, ya, lafaz riba itu lafaz yang umum, ya. Umum termasuk di dalamnya baik riba atau bunga tersebut diambil oleh pihak swasta maupun negara. Nah, jadi dalam kaidah usul fikih disebutkan dalilul am yabqa ala umumihi malam yarid dalili takhsisi. Jadi dalam umum itu tetap dengan keumumannya selama tidak terdapat dalil yang mengkhususkan atau mengecualikan keumuman dari nas atau dalil tersebut. Itu pendapat yang kesembilan, kekeliruan dan kebatilan yang mengatakan bunga bank itu boleh hanya didasarkan pada asumsi bahwa bunga bank yang diberikan oleh bank negara, ya, itu statusnya halal. Sekali lagi jelas ini adalah pendapat yang salah, pendapat yang keliru, bahkan menyesatkan. Nah, berikutnya kalau kita lihat yang ke-10, ya, pendapat yang ke-10, pendapat yang mengatakan bahwa bunga bank, ya, itu boleh, ya, dengan dalih atau dengan alasan
Karena bank itu tidak termasuk dalam wilayah atau teritorial taklif syara ya. Jadi yang ke-10 ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa bunga bank itu halal. Kenapa? Karena bank tidak termasuk teritorial hukum taklif. Karena bank itu lembaga, bukan manusia. Nah, dalil yang sering dikemukakan juga sama terkait dengan definisi fikih, gitu kan? Definisi hukum syara. Kita lihat memang dalam kaidah fikih itu, bukan kaidah fikih. Dari definisi hukum syara itu ada definisi hukum syara yang disebut dengan hukum syara itu adalah hitabus syari'i al-muta'aliki bi'af'alil ibad. Seruan Allah ya sebagai pembuat syariat yang berhubungan dengan perbuatan hamba, perbuatan manusia. Nah, berdalih kepada definisi hukum syara ini karena hukum syara itu adalah seruan yang diberikan atau diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada perbuatan hamba, maka sebagian mengatakan bank itu bukan manusia, bank itu lembaga, maka tidak masuk dalam kategori taklif hukum, ya. Tidak masuk dalam kategori ini. Nah, pendapat ini juga tentu batil ya. Batil, kenapa? Karena betul kalau kita lihat bank sebagai lembaga atau institusi memang tidak termasuk teritorial hukum taklif. Jadi memang bank tidak ada yang akan masuk neraka gitu kan. Tidak ada juga bank yang akan masuk surga gitu kan. Kenapa? Karena memang dia tidak taklif, tidak dibebani taklif hukum. Yang akan dibebani taklif hukum itu betul manusia gitu kan, bukan banknya. Nah, tapi kalau kita perhatikan, bank itu kan tidak akan pernah beroperasi, tidak akan bisa kemudian berjalan kalau tidak dijalankan oleh manusia. Jadi yang diharamkan memang manusia-manusia yang ada di dalamnya, yang menggerakkan, yang melakukan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan riba. Dan kita lihat yang terkait dengan riba itu ya, itu memang yang akan mendapat dosa ya, itu bukan hanya yang meminjam. Kalau kita lihat dalam hadis ya, kita yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, Rasulullah SAW menyatakan ya, la'ana Rasulullah SAW aklu riba ya. Jadi dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan ada 4 kalangan ya yang akan terkena dosa riba. Yang pertama yang memakan, pemakan riba maksudnya aklu riba ya, pemakannya ya. Yang kedua yang memberi makan dengan riba, yang ketiga penulisnya, dan yang ketiga saksi ya. 2 orang saksi maksudnya. Yang keempat saksi ya, 2 orang saksi. Jadi pemakan riba, yang memberikan makan dengan riba, penulisnya, dan yang keempat saksinya. Dan kalau kita lihat bank itu tidak akan bergerak, saya kira, kalau tidak digerakkan oleh manusia. Jadi menurut saya sebuah kesimpulan yang sangat keliru, bertentangan dengan fakta ketika mengatakan bahwa bunga bank itu menjadi halal karena bank itu bukan objek taklif dari syar'i. Padahal faktanya kalau kita lihat bank itu bisa bergerak, bank itu kemudian bisa berjalan, itu digerakkan oleh manusia. Itu poin yang 10 ya. Kemudian yang terakhir, nah ini biasanya pola pikir yang muncul dari ekonom kapitalis maksudnya, ketika mengatakan bahwa bunga itu hal yang wajar. Bunga itu boleh. Kenapa? Karena bunga itu adalah sebagai pengganti atau biaya opportunity cost. Nah, apa yang disebut dengan opportunity cost? Opportunity cost itu adalah biaya kesempatan, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh seseorang atau institusi ketika memilih satu kegiatan. Jadi, misalnya kita lihat di berikutnya, ketika seseorang meminjamkan uang, misalnya, maka dia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan akibat uangnya dipinjamkan. Misalnya ya,
Kalau uang tidak dipinjamkan, maka dia akan memperoleh keuntungan ketika uang tersebut digunakan untuk membeli barang yang akan menghasilkan keuntungan. Seseorang misalnya punya uang 1 juta, ya. Dari uang 1 juta itu dia belikan barang dagangan. Dia beli misalnya handphone, ya kan, 1 juta, kemudian dia jual kepada temannya 1.200.000, ya. Baik tunai maupun bisa dicicil, di situ ada keuntungan 200.000. Nah, kalau dia pinjamkan uang tersebut, ya, maka potensi untuk mendapat keuntungan yang 200 tersebut hilang. Nah, karena itu kata ekonom, ya, atau yang berpikir kapitalis ini mengatakan bahwa bunga itu hal yang wajar sebagai kompensasi. Karena dia tidak menggunakan uang tersebut untuk mendapatkan keuntungan, dia pinjamkan, maka wajar, ya, pemberi pinjaman itu mendapatkan kompensasi, ya, mendapatkan pengganti dari keuntungan yang hilang itu karena tidak mendapatkan bunga tadi, ya, tidak mendapatkan keuntungan. Jadi menurut pendapat ini, bunga itu dianggap sebagai pengganti atas kesempatan yang hilang untuk mendapatkan keuntungan karena uang tersebut dipinjamkan. Nah, kalau kita teliti, kita kaji secara mendalam juga sama. Kalau kita lihat pendapat nomor 11 ini, maaf itu bukan nomor 10, nomor 11 ini juga batil. Kenapa batil? Yang pertama, nah ini kita bicara terkait dengan qimah, ya. Jadi di dalam Islam meminjamkan itu qimahnya, tujuan perbuatannya memang bukan untuk mendapatkan keuntungan materi. Jadi dalam Islam itu qimah, ya, tujuan perbuatan seseorang, ya, itu ada banyak, gitu kan. Yang pertama ada yang disebut dengan qimah ruhiyah. Qimah ruhiyah itu adalah semata-mata ibadah. Tujuannya bukan materi. Contoh, kita sholat, itu ruhiyah qimahnya. Jadi kita sholat, kita ingin mendapatkan nilai ruhiyah, yaitu apa? Kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga saum, qimahnya juga ruhiyah, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada yang disebut dengan qimah insaniyah. Orang berbuat perbuatan, amal perbuatan itu adalah untuk merealisasikan nilai kemanusiaan. Kalau qimah insaniyah itu adalah melihat aspek dari sisi manusia. Ya. Misalnya kalau kita melihat, ya, orang yang tenggelam, ya, orang yang tenggelam membutuhkan pertolongan. Nah, kita nggak usah dilihat apakah orang itu muslim atau bukan, ya kan? Tapi dia adalah sosok manusia yang membutuhkan pertolongan. Maka pada saat itu harus ditolong. Qimahnya itu adalah menolong sesama manusia. Ini yang disebut dengan qimah insaniyah. Nah, yang ketiga ada yang disebut, nah ini qimah madiyah, keuntungan yang bersifat materi. Nah, contohnya apa? Dalam jual beli, ya. Memang dalam jual beli tujuannya itu adalah keuntungan madiyah. Nah, tapi kalau pinjam meminjam, kalau kita lihat qimahnya itu bukan qimah madiyah. Pinjam meminjam dalam Islam qimahnya itu sama dengan ruhiyah untuk mendapatkan pahala. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa qimah dari memberikan pinjaman itu adalah qimah ruhiyah untuk mendapatkan pahala sehingga sama seperti sedekah? Kita bisa lihat salah satunya itu adalah dari hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ya. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aitu lailata usriya bi ala babil jannah maktuban shadaqah bi asyri amsalihha wal qardu bi samaniyata asyara
samaniyata asyara. Fakultu ya Jibril mabalul qardi afdalu minas sadaqah. Qala li anna sa'ila yas'alu wa indahu wal mustaqridu la yastaqridu illa min hajatin. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, ya, bertanya sebenarnya kepada malaikat Jibril, ya. Jadi Rasulullah melihat di saat diisrokan pada pintu surga itu tertulis sodakoh dilipat gandakan 10 kali lipat. Nah, jadi kalau orang memberikan sodakoh itu pahalanya itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Tapi orang memberikan utang itu dilipat gandakan 18 kali. Lebih tinggi dari sodakoh. Kalau berdasarkan hadis ini. Nah, kemudian Rasulullah, atau saya dalam hadis ini karena Rasulullah bertanya kepada Jibril, bagaimana Jibril orang yang memberikan utang kok lebih utama dibandingkan dengan orang yang bersodakoh? Nah, kemudian Jibril menjawab, karena orang yang meminta secara umum, dia itu meminta sedangkan dia sendiri dalam keadaan mempunyai harta. Ya. Sedangkan orang yang berutang, ia tidak berutang kecuali dalam keadaan butuh. Jadi orang yang meminta kadang-kadang dia punya harta. Ya. Tapi kalau orang yang piutang, pasti dia dalam posisi tidak dalam posisi butuh. Gitu kan. Nah ini sebenarnya hadis ini hanya mengisyaratkan bahwa meminjam itu sama dengan sodako. Jadi kimahnya dalam Islam itu yang disebut dengan kimah ru'yah tadi, bukan untuk mendapatkan keuntungan. Begitu juga ada hadis lain, saya lupa riwayatnya, itu kan. Intinya begini ya. Jadi kalau ini memang lebih kecil gitu. Jadi kata Rasulullah, kalau kamu memberikan pinjaman itu sama dengan setengah dari sedekah. Jadi ini itu ya, setengah dari sedekah. Jadi kalau kita mau sedekah 5 juta, ya maka cukup dengan memberikan 10 juta. Kalau berdasarkan hadis ini, berarti kita akan mendapatkan pahala sedekah sebesar atau sebanyak 5 juta. Nah, intinya dari dua hadis ini kita melihat bahwa kimah, nilai yang ingin direalisasikan dari pinjam meminjam itu bukan madiyah, bukan keuntungan, tapi pahala. Nah, karena itu dalam Islam disebut dengan kimah ruhiyah. Itu alasan yang pertama. Salahnya, tidak tepatnya, ya, sebagian kalangan yang mengatakan bahwa bunga bank itu menjadi halal karena itu dianggap sebagai biaya opportunity cost, biaya pengganti dari kesempatan yang hilang. Yang kedua, kalau kita lihat, kesempatan itu sebenarnya tidak akan hilang. Nah, kita kembali kepada hukum ya, hukum asal. Hukum memberikan pinjaman itu tidak wajib. Kalau dia kemudian tidak mau memberikan pinjaman, tidak masalah gitu kan. Tidak berdosa itu kan. Ya, hukum asalnya itu kan. Saya nggak mau memberikan pinjaman. Kenapa? Karena ya misalnya dia bilang saya masih membutuhkan keuntungan materi. Ya. Karena itu saya tidak akan memberikan pinjaman. Boleh saya berikan, tapi akadnya bukan pinjam meminjam. Akadnya itu adalah syirkah. Karena saya berharap mendapatkan keuntungan madiyah, keuntungan materi. Nah itu diperbolehkan. Berarti kesempatan itu sebenarnya tidak hilang ya, untuk mendapatkan materi kalau akadnya itu bukan pinjam meminjam. Kalau akadnya itu kemudian yang digunakan itu syirkah. Nah ini saya kira 10 pendapat yang 11 ya, 11 pendapat yang sudah kita bahas dari pertemuan pertama, kedua dan ketiga di kalangan para ulama bahkan intelektual yang berpendapat bahwa bunga bank itu halal, ya kan? Dan ternyata kalau kita bahas secara detail, pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa bunga bank itu halal, itu saya kira sandarannya itu sangat lemah. Ya. Bahkan sebagian batil tidak menggunakan kaidah-kaidah istinbat yang dibenarkan oleh para ulama-ulama terdahulu, gitu kan.
Jadi pendapat itu hanya dikemukakan oleh ulama-ulama kontemporer, intelektual kontemporer yang menjadikan fakta sebagai rujukan hukum, bukan nasyara, gitu kan. Itu saya kira ya pada kesempatan malam ini terakhir saya kira pembahasan terkait dengan salah persepsi tentang tentang bunga bank. Untuk pertemuan berikutnya kita nanti akan membahas ya terkait dengan lembaga keuangannya. Mungkin pertama kita akan membahas bank dalam perspektif Islam ya. Kita akan membahas fakta ya yang ada di hadapan kita, karena pro kontra terkait dengan bunga bank itu riba atau bukan sebenarnya udah selesai dengan keluar fatwa dari MUI yang mengatakan bunga bank itu adalah riba ya. Dan akhirnya dengan fatwa tersebut MUI menggagas ya mendirikan bank yang beroperasi tanpa bunga ya. Maka muncullah lembaga keuangan pertama ya yang tanpa menggunakan bunga, yaitu Bank Muamalat ya. Itu berdiri tahun 1992. Nah, nanti kita akan bahas secara detail terkait dengan lembaga keuangan bank ini, produk-produknya, apakah betul produk-produknya itu sudah terbebas dari riba, apakah betul produk-produknya itu halal, atau masih ada produk-produk dari perbankan syariah ini yang juga diragukan kesyariahannya. Saya pernah membaca satu buku ya, ini sebelum kita diskusi sedikit pengantar mungkin. Pernah membaca buku yang dikeluarkan oleh kalau nggak salah Zaim Saidi, gitu kan. Dia menyebutkan haramnya bank Islam. Wah, bukunya itu ini ya tegas, gitu kan. Haramnya bank Islam, bukan haramnya bunga lagi. Dia menyebutkan haramnya bank Islam. Nah, tapi tentu kita harus baca secara detail, betulkah ya isi buku itu benar seluruhnya, atau memang hanya pada bagian-bagian tertentu yang benar, bagian yang lain bisa jadi keliru. Nah, nanti kita akan bahas secara detail ya. Mudah-mudahan ini juga mungkin tidak bisa selesai satu pertemuan terkait dengan bank dan lembaga keuangan ini. Kita berseri kembali pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Baik, saya kira itu ya sebagai pengantar diskusi seperti biasa jam 9 ya. Pemaparan pengantar diskusi. Silahkan kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan, saya kembalikan ke host, ke Ustadz Muhammad Syahuri. Billahi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Arif Nasim atas penjelasannya terkait dengan lembaga keuangan, lebih khususnya lagi tentang persepsi masyarakat yang keliru tentang bunga bank ya. Kita sudah banyak kali membahas, banyak poin yang sudah kita bahas ya Ustaz, termasuk dari pertemuan sebelumnya itu termasuk ada aja ya alasan-alasan masyarakat tuh atau alasan-alasan pihak-pihak tertentu yang mau menghalalkan riba, entah karena manfaatnya lah, entah karena ada lembaga resmi yang menghalalkannya sebagai macam. Kemudian ada juga yang beralasan bahwa bank tidak termasuk taklif hukum karena bukan orang tapi karena lembaga. Dan kemudian yang terakhir ada juga menganggap bahwa bunga bank itu halal karena dianggap sebagai opportunity cost, yang mana semuanya dalih itu sudah dibantah tadi atau sudah dijelaskan oleh Ustaz Arif Nasim tentang bagaimana hukum Islam menanggapinya. Ya, ini Ustaz ada beberapa pertanyaannya, tapi sebelum kita membacakan pertanyaannya, kita sapa dulu penonton kita yang ada di YouTube ya. Ini ada Bang Noperlian menyimak ya, ikut komen di YouTube kita. Kemudian ada juga ada dari Juwardi Dipoyono ya. Alhamdulillah Kediri menyimak. Semoga berkah. Amin ya. Ini channel kita ini ditonton oleh dari jauh juga ya, dari Kediri ya. Saya di sini sebagai host di Banda Aceh ya. Ustaz Arif Nasim di Bandung ya. Sementara penonton kita ini berbagai macam ya. Itulah kekuatan sosial media ya. Sekarang sudah sangat canggih ya. Ada juga ini Bang Ferdi bin Sofyan ya, baru bergabung dan menyimak, luar biasa pembahasannya, jempol dua kali ya. Alhamdulillah, ternyata penonton kita juga di YouTube juga sangat bersemangat ya menyimak
kajian kita malam ini bersama Ustaz Arim Nasib. Kemudian ada juga Ar-Razi Mukhtar ya, alhamdulillah masih menyimak ya. Di Zoom kita juga ada beberapa peserta nih, termasuk ada Ustadz Hadi yang bertanya nih Ustadz. Ini ada Assalamualaikum. Ada yang mengatakan seperti sewa rumah rugi sebab kalau beli rumah dengan pinjaman walaupun 20% saja per bulan masuk ke hutang pokok, tetapi sempat memiliki rumah sehingga tidak ada masalah ketika ada kenaikan harga. Mungkin peserta kita di Zoom ini kalau mau bertanya secara audio bisa juga kita persilahkan kalau memang, tapi kalau memilih untuk mengetik chat boleh juga ya, tidak masalah. Ini bagaimana Mas Arim dengan pertanyaan pertama kita ini, langsung dijawab atau gimana Ustaz? Ya, boleh ya. Ya. Walaupun saya agak bingung nih pertanyaannya dengan seperti sewa rumah. Ya. Ada yang mengatakan seperti sewa rumah, sebab kalau beli rumah dengan pinjaman walaupun 20% saja per bulan masuk ke utang pokok, tetapi sempat memiliki rumah sehingga tidak ada masalah ketika ada kenaikan harga. Saya nggak ngerti maksudnya. Maksudnya membandingkan antara sewa dengan beli atau gimana nih Pak Hadi? Ya, supaya lebih jelas ya. Hadi mungkin bisa hidupkan suaranya, bisa di unmute. Kita coba langsung bertanya melalui audio. Silakan. Ini Ustadz Hadi Ishadi ini dari Brunei Darussalam, Ustadz. Oh, alhamdulillah. Penonton menyimak dari episode pertama, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustadz Hadi. Kalau beberapa orang berpendapat bahwa kalau kita menyewa rumah, misalnya dalam 1 bulan $2.000 sewanya, tetapi kalau kita membeli rumah angsurannya bayarnya 2.500 misalnya, dan mungkin dalam 20% lah masuk ke utang pokok, sisanya ribanya kan. Tapi mereka beranggapan bahwa itu lebih untung karena nanti suatu masa 20 tahun lagi rumah itu naik, yang tadi yang sewa tadi kan nabung 500 sebulan, nggak akan bisa dia 20 tahun lagi beli rumah karena harga rumah sudah naik. Sedangkan yang membeli dengan riba tadi nggak ada masalah ya, dia sempat membeli rumah. Adakah ini faktor maslahat Ustaz? Yang itu saya tanyakan bahwa bagaimana kita menerangkannya begitu. Assalamualaikum. Ya, betul ya. Jadi ini memang maslahat ya kan. Jadi ini membandingkan antara sewa dengan beli gitu kan. Jadi kan kalau sewa itu kan sampai kapanpun rumah itu tidak akan dimiliki gitu kan. Sementara kalau beli dengan cicilan walaupun sedikit mahal ya kan, itu nanti pada akhirnya itu kan, itu rumah itu menjadi milik dia ya, dengan harga yang tetap gitu kan. Ini biasanya yang saya tangkap mungkin nanti kaitannya dengan leasing ya, sewa beli ya. Jadi kalau sekedar nyewa aja misalnya 2 juta itu kan, itu ya uangnya tetap habis sewa ya habis, maka uang tidak dimiliki. Tapi beda kalau dengan sewa beli itu kan. Misalnya sewa 2,5 juta atau 2,500 US dollar tadi kan, memang harganya lebih tinggi dibandingkan dengan sewa. Tapi kalau beli ya, itu kan nanti pada akhir sewa atau pada akhir cicilan, rumah itu kemudian menjadi milik dia. Nah, kalau saya lihat di sini ada 2 sebenarnya ya faktanya ya. Yang pertama, kalau sewa ya memang ya akarnya sewa. Kalau akarnya sewa, semua sepakat itu kemudian boleh ya. Artinya kalau sewa ya memang diperbolehkan. Tapi kalau sewa beli ya dengan harga tadi yang lebih tinggi, sebenarnya di sana tidak ada unsur riba mungkin sewa beli itu kan. Biasanya keharamannya itu dari sisi 2 akad ya. Ini yang sekarang terjadi di
Nanti kita akan bahas ya di produk perbankan syariah itu kan. Ada multi akad. Ya misalnya tadi itu kan harga rumah itu katakanlah 10.000 US dollar dicicil selama 1 tahun 10 bulan masing-masing 1.000 US dollar ya kan. Nah, tapi akadnya itu sewa beli itu kan. Artinya selama belum lunas itu dianggap sewa ya kan. Di sana memang tidak ada riba gitu kan. Ya, tidak ada riba ya. Tapi di situ ada 2 akad, sewa dan beli. Kalau dia tidak melunasi ya atau macet misalnya baru 4 kali cicilan atau 3 kali cicilan kemudian berhenti karena tidak ada uang ya atau juga karena faktor lain, ya udah berarti dianggap sewa, tidak ada kemudian hak untuk mendapatkan rumah ya kan. Sama seperti sewa biasa. Tapi kalau misalnya dia lancar sampai kemudian 10 bulan berarti total itu 10.000 US dollar, nah baru gitu kan dia bisa mendapatkan rumah dan itu diakadkan beli. Nah, jadi sewa beli atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan leasing gitu kan, dalam konsep finansial itu haramnya itu karena di situ ada 2 akad dalam satu transaksi. Itu mungkin ya Pak Ustadz Hadi yang saya pahami dari pertanyaan tadi. Ya. Kemungkinan di situ tidak ada unsur ribanya kalau leasing ya sewa beli, tapi di situ keharamannya itu adalah ada 2 akad dalam satu transaksi. Ya. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua terkait dengan di sini saya lihat baca di chat ya tentang banyaknya keharaman dalam sistem sekarang, baik asuransi maupun pajak. Ya. Misalnya kalau kita naik pesawat itu kan pasti ada asuransi di situ kan. Jadi dalam tiket itu memang ada asuransi. Begitu juga ketika kita beli mobil itu ada pajak, ya. Pajak kendaraan yang sekarang semakin mahal. Bahkan di Indonesia, Pak Hadi, sekarang sembako juga akan kena pajak gitu kan. Bukan hanya kendaraan, sembako pun akan kena pajak. Nah, kalau dalam kategori sesuatu yang terpaksa kita tidak bisa menghindar, maka ini masuk dalam kategori rukhsah. Masuk dalam kategori mudah-mudahan Allah mengampuni gitu kan. Ya. Kenapa? Karena ya tidak ada pilihan, karena kita dipaksakan, ya kan. Ya. Tapi kalau kita ada pilihan, ya, maka ya bisa kita hindari, itu kan. Misalnya kalau di Indonesia sekarang asuransi BPJS itu, ya, sebenarnya masih belum saklek, gitu kan. Ada, walaupun sekarang mulai dipaksakan, ya kan, tidak bisa tidak harus ikut menjadi peserta BPJS. Tapi dalam tataran prakteknya masih ada, gitu kan. Walaupun tidak punya BPJS, itu tetap dilayani oleh rumah sakit. Nah, berarti dalam kondisi seperti ini, karena belum dipaksakan secara saklek, sebenarnya pilihan, masih ada pilihan untuk tidak terdaftar di BPJS. Maka berarti ya ikut mendaftar BPJS kalau masih ada pilihan untuk tidak ikut ya, maka itu diharamkan karena statusnya asuransi tadi. Tapi kalau sudah ada tidak pilihan dipaksa gitu kan, sampai kalau tidak daftar BPJS, tidak dapat KTP, tidak daftar BPJS, tidak bisa ikut kuliah ya, karena sekarang sudah dipaksakan. Nah, kalau sudah seperti itu ya berarti tadi karena keterpaksaan, mudah-mudahan Allah kemudian mengampuni sehingga ya kita terbebas dari dosa. Termasuk juga tadi kalau kita naik pesawat, ya kan, naik pesawat, hampir semua pesawat pasti include di dalamnya itu ada biaya asuransi. Maka itu sesuatu yang dipaksakan, mudah-mudahan Allah kemudian mengampuni. Tapi kalau tambahan, karena suka ada tambahan itu kan, ada tambahan di luar tiket, ini pilihan, ada asuransi misalnya sekian, nah itu jelas kalau itu haram, tidak boleh kemudian dilakukan karena itu masih pilihan. Boleh kita
memanfaatkan asuransi tersebut, boleh juga tidak dalam terhadap tambahan tiket, ya kan. Nah, kalau itu haram karena di situ kita diperbolehkan untuk tidak mengambil asuransi. Itu ya barangkali pertanyaan yang kedua, Pak Ustadz Hadi. Baik, terima kasih banyak Ustadz Arim. Ini ada lagi pertanyaan dari penonton kita di YouTube nih, Ustadz, dari Khalwa Khaira. Izin bertanya, apakah pinjam meminjam di Baitul Qirat juga haram seperti bunga bank? Terima kasih. Di Baitul apa? Baitul Qirat, Ustadz. Baitul Qirat. Apakah meminjam di Baitul Qirat juga haram? Ya, ini harus lihat faktanya karena saya baru dengar gitu kan. Apakah faktanya itu ada riba enggak gitu kan di situ? Ada manfaat enggak yang diambil dari pinjam meminjam tersebut, ya. Kalau ada manfaat, kalau ada tambahan walaupun kecil, walaupun sedikit itu tetap riba, tentu diharamkan, ya kan. Misalnya bahasanya bukan bunga, tapi biasanya itu administrasi. Misalnya pinjam 1 juta, biaya administrasinya 100.000, ya itu sama aja dengan bunga, gitu kan, dengan manfaat. Itu kemudian tidak diperbolehkan. Jadi kalau namanya administrasi ya harus betul-betul memang untuk kepentingan administrasi. Itu bukan administrasi sebenarnya. Atau misalnya mungkin kalau tidak bisa dilakukan administrasi itu misalnya ada materai, ya mungkin nggak masalah gitu kan. Misalnya materai ditanggung oleh yang meminjam karena dalam itu harus ada perjanjian, gitu kan. Ya, kemudian materai 10.000 misalnya, uang pinjamnya 1 juta, kemudian harus ada saksi hitam di atas putih, ya. Kalau hanya sebatas yang 6 biaya materai, ya mungkin itu tidak termasuk dalam kategori riba, itu kan. Karena memang itu betul-betul administratif, gitu kan. Gitu ya. Tapi kalau bahasanya aja administratif, tapi sebenarnya nama lain dari bunga, ya tetap aja itu kemudian diharamkan. Jadi kita harus lihat faktanya. Saya belum tahu Baitul Qardun itu faktanya seperti apa, gitu kan. Tapi kalau kita lihat sih mungkin mirip-mirip lah dengan kopras atau apa ya. Nah, mungkin bisa menjelaskan lah kalau ada faktanya lebih lanjut dari Pak siapa tadi dari penanya itu. Penanya kita di YouTube, Ustaz, Khalwa Khaira. Memang kalau di Aceh ini ada beberapa Baitul Qirat, semacam. Oh, ada istilah. Nah, ini gimana antum lihat faktanya? Oh, di Aceh itu kan faktanya. Lembaga keuangan non-bank, Ustaz. Oh, gitu. Alternatif ya, mirip-mirip. Berarti memang harus kita tinjau lagi fakta di lapangannya seperti apa ya, Ustaz ya. Baru bisa kita nilai, Ustaz ya. Baik, ini masih ada pertanyaan, Ustaz, dari penonton kita di Zoom nih, Ustaz. Ya, ini ada yang raise hand, tapi sebelumnya kita bacakan chat yang terlebih dahulu masuk ya, Ustaz. Ini dari Darneti. Assalamualaikum, Ustaz. Tadi dikatakan orang yang menulisnya juga kena dosa riba. Apa yang dimaksud itu karyawan bank, Ustaz? Jika bank negara, karyawan itu pegawai BUMN. Apakah terkena dosa riba, Ustaz? Jika nanti dia pensiun, apa gaji pensiun tetap terkena dosa juga, Ustaz? Ini terkait dengan karyawan bank, Ustaz. Silakan, Ustaz. Iya, jadi karyawan bank itu tidak semua ya itu berdosa. Jadi ada kalau kita lihat dari hadis itu ya yang bisa disejajarkan dengan 4 kategori tadi. Yang pertama yang memberi pinjaman ya. Jadi termasuk yang memfasilitasi secara langsung memberikan pinjaman seperti account officer itu masuk gitu kan, ya kan. Kemudian yang kedua yang menjadi penulis tadi yang tanyakan, akuntannya atau juga yang di depan itu apa? Account officer ya, yang administrasi ya, yang di depan ya, yang kita sering menerima dan
Tellernya Ustaz. Teller ya. Itu juga masuk ya dalam kategori itu, ya kan. Nah, kemudian saksi itu ya pasti ya, misalnya pejabatnya itu pasti dia menjadi saksi secara otomatis, ya kan. Nah, itu masuk sama kata Rasulullah dalam hadis itu hum sawaun. Tapi ada yang itu tidak masuk karena dia tidak berhubungan dengan aktivitas langsung dari riba, ya. Contohnya apa? Cleaning service. Kalau kerja di bank, ya posisinya sebagai cleaning service itu boleh karena dia tidak berhubungan langsung dengan aktivitas banknya, gitu kan. Atau misalnya kerja di bank, ya yang jadi satpamnya, tapi satpam yang tidak ada hubungannya dengan transaksi pinjam meminjam, transaksi tabung menabung, maksudnya bukan tabung menabung. Karena kalau yang satpamnya di dalam yang menunjukkan itu kan, nah itu bisa juga masuk ke dalam kategori itu. Tapi satpam yang dimaksud itu satpam yang tidak terkait langsung dengan transaksi ribanya. Nah, kalau karyawan-karyawan yang berhubungan langsung dengan transaksi inti riba, account officer tadi, teller, kemudian juga manajer banknya gitu kan, dan yang lain-lainnya ya yang setara, akuntannya gitu kan, kemudian juga saksi yang terlibat di dalamnya, itu sama, semuanya itu haram masuk dalam kategori pelaku riba. Nah, lalu bagaimana kalau sudah pensiun? Sama, kalau sudah pensiun juga ya dia mendapatkan pensiun itu dari hasil pekerjaan yang diharamkan. Maka menurut saya, nanti ini kalau keliru nanti saya cek lagi ya, itu juga sama. Tapi beda kalau pensiunannya itu adalah pensiunan dari karyawan yang halal, pekerjaan yang halal tadi. Cleaning service misalnya, ya kan? Dia dapat pensiun, ya. Maka itu masuk dalam kategori yang halal. Kenapa? Karena ketika dia bekerjanya adalah pada pekerjaan yang halal, walaupun di bank yang melaksanakan aktivitas riba. Itu saya kira ya, Bu Darneti yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Ustadz. Luar biasa jawabannya ya. Begitu tadi ya diskusi kita. Mungkin ada lagi teman-teman lain yang ingin bertanya atau berdiskusi dengan Ustaz Alim Nasim. Oh ya, ini ada Pak Tasmin Hamidun ya yang sudah raise hand di Zoom. Silakan Pak Tasmin Hamidun. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanyakan tentang penggadaian Ustaz. Nah, di penggadaian itu kan yang punya milik pemerintah itu penggadaian itu kan kita menggadaikan barang itu di situ ada biaya administrasi sama sewa. Nah, itu gimana Ustaz? Apakah termasuk riba juga itu Ustaz? Ya, baik. Sewanya sewa apa Pak maksudnya? Sewa. Karena kalau yang saya pahami, kalau pegadaian sekarang itu langsung di situ ada bunga, gitu kan. Kalau yang ada istilah sewa atau ijarah, ya, itu biasanya di bank pegadaian syariah sekarang itu. Memang mereka menggunakan istilahnya itu bukan bunga ya, tapi dengan biaya sewa penyimpanan tempat. Ya, tempat. Ya, betul Ustaz. Ya, ini betul Ustaz. Ini penggadaian syariah ini Ustaz. Nah, itu kan. Jadi kalau di konvensional jelas itu haram ya, karena sudah jelas-jelas di situ ada aspek riba, gitu kan. Nah, sementara kalau di pegadaian syariah, saya melihat juga sama, di situ ada keharaman, ya kan. Yang pertama tadi ya, biaya administrasi ya. Biaya administrasi itu juga harus kita lihat apakah biaya administrasi itu memang betul-betul pure terkait dengan administrasi atau memang sebenarnya nama lain untuk mendapatkan pendapatan. Nah, sebenarnya bukan hanya administrasi, tadi disampaikan. Ada biaya sewa, ada biaya penyimpanan bahasanya itu.
Nah, dalam konteks ini sebenarnya haramnya itu bukan dari aspek ribanya. Di sini ada haramnya itu ada dua akad dalam satu transaksi yang saling terkait. Ya. Jadi misalnya gini, boleh ini meminjam meminjam uang 1 juta. Ya, jaminannya kan rohan sebenarnya. Jaminannya itu adalah laptop misalnya. Nah, laptop itu nanti biaya penitipan laptop. Jadi kan ada dua akad. Pertama akad pinjam meminjam, minjam uangnya, dan akad yang kedua itu menitipkan laptop yang ini disyaratkan sebagai disyaratkan untuk mendapatkan pinjaman. Memang tidak dapatkan bunga, tapi diminta penitipan ya biaya penyimpanan laptop. Nah, ini kan hilah kalau dalam bahasa hukum ya. Jadi untuk melegalkan bunga ya agar tidak bunga tapi kemudian legal, maka dibuat bentuk lain yaitu penyimpanan biaya penyimpanan laptop atau barang yang dijadikan jaminan. Nah, ini keharamannya itu tadi pada aspek ada dua kemungkinan ya kan. Kemungkinan yang pertama tadi dua akad dalam satu transaksi ya kan. Yaitu akad pinjam meminjam dan akad menitipkan laptop ya barang jaminan ya. Padahal kalau kita lihat faktanya ya kan jaminan ini itu tidak harus ya sebenarnya disimpan di bank. Jadi harta jaminan itu masih status hukumnya itu bukan milik bank, masih milik peminjam. Karena itu tidak ada kewajiban untuk disimpan di bank, gitu kan. Nah, ketika itu kemudian menjadi syarat, sebenarnya mensiasati dari haramnya bunga, itu kan, digantilah dengan bahasa biaya penitipan. Ya, itu yang kedua. Jadi kedua kemungkinan juga itu juga sebenarnya khilah untuk menghindari bahasa bunga dengan bahasa penitipan, jasa penitipan. Ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat juga faktanya ketika menghitung biaya penitipan tadi, ya kadang-kadang konteksnya itu dikaitkan dengan besarnya pinjaman, bukan real betul-betul terkait dengan biaya penitipan barang itu. Ya, ya. Ya betul, Ustaz. Ya dari dia dihitungnya dari harga barangnya. Iya, gitu kan dari harga barangnya, gitu kan besarnya barang, gitu kan harga barang. Sementara kan kalau kita bicara itu real biaya penitipan, ya menitipkan emas dan menitipkan laptop harusnya kan lebih besar biaya menitipkan laptop karena ruang penyimpannya lebih besar. Tapi kan faktanya lebih besar biaya menitipkan emas, gitu kan. Jadi di situ letak keharamannya. Jadi kalau yang jelas letak keharamannya itu adalah dua akad dalam satu transaksi. Jadi disyaratkan, ya. Jadi dua transaksi dalam satu akad, sewa dan pinjam meminjam. Itu ya barangkali Pak Tasmin. Siap Ustaz, terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz dan juga Pak Tasmin yang sudah berpartisipasi melalui pertanyaannya dan diskusinya. Ini masih ada pertanyaan lagi Ustaz dari penonton kita di YouTube ini, dari Fardi Al-Fatih Official. Wah, sepertinya ini kalau lihat dari nickname-nya kayak nama-nama YouTuber nih ya. Bertanya begini Ustaz pertanyaannya. Bagaimana kalau kita kerja di tempat penjualan, misalnya mobil atau motor, di situ kan ada sistem kreditnya. Itu bagaimana pandangan Ustadz? Syukron, jazakallah Ustadz. Seperti itu Ustadz pertanyaannya. Ya, tergantung. Kalau penjualan tidak ada unsur riba, ya nggak masalah gitu kan. Tapi kalau bekerja di sistem penjualan, ya yang di situ menggunakan unsur riba atau leasing, ya kalau leasing pasti di dalamnya ada riba ya karena kerjasama biasanya dengan bank. Dan posisi pekerjanya itu adalah sebagai sales, ya itu masuk dalam kategori yang diharamkan. Kenapa? Karena ya dia termasuk yang 4 tadi ya,
terlibat dalam aktivitas riba ya. Tapi kalau sama saya kira kalau bekerja di lembaga leasing, penjualan kendaraan bermotor tapi tidak terlibat yang terkait dengan ribanya ya. Misalnya cleaning service-nya tadi ya itu enggak haram, itu diperbolehkan. Jadi ukurannya itu, standarnya itu tadi ya, apakah dia terlibat dengan aktivitas ribanya yang 4 tadi itu kan atau tidak. Kalau dia terlibat atau bisa dianalogikan, dikiaskan sama dengan 4 pekerjaan yang terkait dengan riba, ya maka haram gitu kan. Karena kalau kita lihat di kredit kendaraan bermotor yang umum ya, itu pasti di dalamnya itu ada unsur riba itu kan. Yang membedakannya itu adalah dengan bank. Kalau di bank yang diperjualbelikan ada bunganya itu adalah uang. Kalau di lembaga penjualan kendaraan bermotor, objek jual belinya itu kendaraan, tapi tetap aja di situ ada unsur bunga, ada unsur riba di dalamnya. Nah, siapa yang kemudian kena dosa? Ya tadi yang terlibat dengan transaksi ribanya. Penjualan kredit mobil, misalnya dengan riba di dalamnya gitu kan. Siapa? Ya penjualnya kena ya, gitu kan. Bagian pembukuannya kena gitu kan. Saksinya juga kena. Kenapa? Karena di situ ada aktivitas riba. Itu ya barangkali. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Begitu juga terima kasih kepada penonton kita di YouTube yang sudah ikut bertanya, mengaktifkan forum kita malam ini. Ya, sepertinya sudah 90 menit lebih ya malam ini kita bersama Ustaz Arif Nasim mengisi kajian. Ya Ustaz, sepertinya pun pertanyaan sudah habis Ustaz. Mungkin dari Ustaz mungkin ada closing statement Ustaz sebelum menutup sesi malam ini Ustaz. Silakan Ustaz. Ya. Jadi kalau kita lihat dari pembahasan sejak pertama ya sampai kemudian akhir ini yang terkait dengan salah persepsi tentang riba, kalau kita baca semua pendapat-pendapat yang menghalalkan riba, menghalalkan bunga, itu semuanya didasarkan kepada maslahat, didasarkan kepada pendapat dalil yang didasarkan pada akal, bukan didasarkan kepada nas atau didasarkan kepada hadis gitu kan. Nah sebenarnya jauh-jauh hari Rasulullah SAW menyatakan dalam salah satu hadisnya, Rasulullah bersabda, sayati ala nasi zamanun yastahilu riba bil bai. Jadi kata Rasulullah, akan datang suatu masa, satu zaman di mana manusia itu akan menghalalkan riba dengan alasan jual beli. Dengan kata lain, menghalalkan riba itu dengan alasan-alasan bisnis, alasan-alasan ekonomi gitu kan. Dan kalau kita lihat baca tadi semua rata-rata dari ke-11 itu ya, ke-11 alasan menghalalkan bunga itu rata-rata landasannya, alasannya itu adalah memang manfaat, keuntungan atau bahasa lebih halusnya maslahat yang didapatkan dari pinjaman. Dan itu sebenarnya sudah diduga, sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW. Nah mudah-mudahan kita tidak tertipu, gitu kan? Tidak tertipu, tidak termanipulasi, ya, tidak mengikuti pendapat-pendapat yang sesat, pendapat-pendapat yang keliru, ya, terkait dengan riba atau terkait dengan bunga tersebut. Kenapa? Karena sangat jelas kalau kita lihat, kalau standarannya hadis, ya kan? Sandarannya wahyu, maka yang disebut dengan riba itu adalah setiap manfaat yang didapatkan dari transaksi pinjam meminjam. Baik, itu saya kira yang bisa saya sampaikan sebagai penutup ya pada topik yang terkait dengan salah persepsi tentang bunga bank. Mudah-mudahan kalau masih ada yang nanti perlu didiskusikan pada saat pembahasan terkait dengan kita nanti akan masuk ke kajian bank Islamnya ya atau bank syariah, nanti kita akan melihat lebih detail terkait dengan praktek karena saya akan mengkaji dari sisi konsep dan dari sisi praktek yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita dengan fenomena munculnya bank syariah
atau bank Islam yang beroperasi di Indonesia maupun juga di negeri-negeri Muslim yang lainnya. Itu barangkali, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Arifin Nasim. Semoga berkah ilmu yang diberikan kepada kita semua. Ya. Terima kasih juga kepada para penonton yang senantiasa mengikuti acara ini baik di Zoom maupun di YouTube. Ya. Kita doakan semoga ilmu yang kita dapatkan ini menjadi amal jariah dan juga ilmu yang bermanfaat bagi kita insyaallah untuk mendapatkan berkah. Ya, baik, demikian perjumpaan kita malam ini. Kita doakan kepada guru kita Ustaz Arifin Nasim agar selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan untuk segala aktivitasnya. Kepada sahabat-sahabat kita penonton Mukmin TV lainnya yang mungkin sekarang ini sedang berbaring menghadapi berbagai cobaan, kita juga mendoakan mereka supaya mereka bisa menonton kita lagi, bersama kita lagi, bisa menimba ilmu lagi, ya, dan juga bisa melakukan aktivitas sehari-hari mereka kembali. Ya. Dengan ini saya kru sebagai host malam ini Muhammad Syuri bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kesilapan. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ikan lele, ikan sepat, jangan lupa di-subscribe ya, sobat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya.